Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang inverse dari sebuah eksponen, yaitu logaritma. Jadi logaritma itu adalah inverse atau kebalikan daripada eksponen. Maka logaritma dapat didefinisikan demikian. Jadi kalau misalkan A log X sama dengan N, itu mengandung pengertian X itu adalah A pangkat N. Gitu ya. Jadi X itu adalah A pangkat N. A itu adalah yang namanya bilangan pokok. Kemudian X dalam logaritmanya itu namanya numerus. Sehingga kalau misalkan pernyataan A log X pangkat N, maka X, kalaulah X itu adalah sebuah bilangan hasil perpangkatan, maka tidaklah akan negatif kalau A-nya itu positif. Ya, karena kalau A-nya negatif berarti tergantung dari N-nya, bisa positif, bisa negatif. Nah, itu tidak digunakan karena ada pembatasan. Kalau ganjil dia negatif, kalau genap dia positif. Itu kalau A-nya adalah bilangan negatif. Maka A tidak dipakai sebagai bilangan negatif. Jadi A itu adalah bilangan positif. Karena A adalah bilangan positif, maka sebuah bilangan positif dipangkatkan tidak akan pernah negatif. Sehingga X sebagai numerus itu tidak akan pernah negatif. Nah, kalaulah X adalah A pangkat N, lalu N adalah A log X, maka X itu bisa juga dikatakan A pangkat A log X. Gitu ya. Jadi kalau A dipangkatkan dengan A log X, itu artinya berarti nilai X itu sendiri. Nah, jadi kita batasi bahwa A-nya adalah positif. Positif itu ada dua kemungkinan. A di antara 0 dan 1 atau A lebih dari 1 dibatasinya. Jadi dibagi dua kemungkinan atau dua himpunan. A lebih dari 0 dengan A tidak boleh 1. Maka dapat dijabarkan A di antara 0 dan 1 atau A lebih dari 1. Gitu ya. X karena X adalah hasil perpangkatan, dia dalam numerus, maka X tidak boleh negatif dan 0. Jadi X hanya boleh lebih dari 0. Nah, A itu adalah disebut bilangan pokok, sedangkan X itu tadi saya katakan sebagai numerus. Numerus adalah bilangan yang dilogaritmakan. N adalah hasil dari sebuah logaritma. Jadi kalau misalkan A log A adalah 1, kenapa? Karena A dipangkatkan 1 adalah A. A log 1 adalah 0, kenapa? Karena A dipangkatkan 0 pasti 1. Gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh yang bernilai 1 itu misalkan 2 log 2, 3 log 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ada sebuah pernyataan A log 3, A log 8 adalah 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu ya. Jadi kalau ada A log 8, jawabannya berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Gitu ya. Jadi 2 log 8 itu 3, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, kita akan masuk ke sifat-sifat eksponen. Sehingga muncul sifat-sifat logaritma juga. Jadi kalau misalkan di dalam eksponen, katakanlah A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan logaritma? Nah, dalam logaritma, jadi dalam logaritma
Yang pertama adalah perkalian numerus. Jadi kalau misalkan A log X kali Y, maka itu sama saja dengan A log X tambah A log Y. Kenapa bisa demikian? Maka kita bisa aja mengasumsikan begini. Jadi kalaulah misalkan A pangkat M adalah X, maka secara definisi kita katakan A pangkat A log X, kita definisikan berarti A log X adalah M. Gitu ya. Begitupun kalau A pangkat N adalah Y, maka kita katakan A log Y adalah N. Nah, sehingga dari pernyataan ini, kalaulah A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu mengandung pengertian berarti A pangkat M ditambah N, gitu ya. Berarti ya. Maka secara konsep berarti ini adalah X kali Y adalah A pangkat M ditambah N. Maka berdasarkan definisi berarti kita katakan A log X Y adalah M ditambah N. Apa itu M? A log X. Apa itu N? A log Y. Bisa dimengerti? Jadi A log XY itu sama saja dengan A log X ditambah A log Y. Dari mana itu? Nah, ini pembuktiannya. Jadi, kalaulah A pangkat M adalah X, A pangkat N adalah Y, maka secara definisi bahwa A log X adalah M, A log Y adalah N. Jadi kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, kita sudah punya sifat di sebelumnya dengan eksponen, yaitu A pangkat M tambah N. Sehingga kalaulah A pangkat M kali A pangkat N adalah XY, maka dengan demikian XY adalah A pangkat M tambah N. Secara definisi berarti A log XY adalah M tambah N. M-nya adalah A log X, N-nya adalah A log Y. Bisa dimengerti ya? Yaitu secara definisi. Maka dari situ muncul sifat-sifat yang lain. Bagaimana kalau perkalian, bagaimana kalau pempangkatan, perkalian negatif atau pembagian dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga saya ambil contoh misalkan kalaulah ada sebuah bilangan 6 log 4 ditambah 6 log 9, itu kita tidak bisa menghitung satu persatu berapa 6 log 4, berapa 6 log 9. Tetapi dengan sifat perkalian, maka A log 4 ditambah A log 6 itu sama saja dengan A log 4 kali 9. Berapa 4 kali 9? 16. 4 kali 9, 36. Dengan demikian, 36 itu 6 pangkat berapa? Maka 6 log 36 adalah 2. Gitu ya? Itu karena 6 pangkat 2 adalah harus 36. Bisa ngerti ya? Jadi 6 log 36 adalah 2. Kenapa? Karena 6 pangkat 2 adalah 36. Itu sifat yang pertama. Lalu yang kedua adalah pembagian. Pembagian kenapa pengurangan? Ya sama seperti yang tadi. Kalau misalkan di perpangkatan dikali itu berarti penjumlahan, ya kan? Kalau misalkan perpangkatan dibagi, di sebelumnya kan sudah. Jadi kalau dia dibagi, berarti A pangkat N, A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min N. Begitupun dengan ini. Jadi, kalaulah ini adalah X per Y kan itu ya. Adalah A pangkat M min N. Dengan definisikan, secara definisi berarti A log X per Y adalah M min N. Apa itu M-nya? A log X. Apa itu N-nya? A log Y. Gitu ya. Itu sifat yang kedua. Jadi pengurangan logaritma A log X dikurangi A log Y sama saja dengan pembagian numerusnya.
A log X per Y. Contoh misalkan demikian. Misalkan 2 log 6 kita nggak tahu berapa 2 log 6. 2 log 3 juga kita nggak tahu. Harus di kalkulator. Tapi 2 log 6 dikurangi 2 log 3 bisa dengan sifat ini menjadi 2 log 6 per 3. Berapa 6 per 3? 6 per 3 adalah 2. Sehingga 2 log 2. Berapa 2 log 2? 1. Jadi dengan demikian 2 log 6 dikurangi 2 log 3 adalah 1. Bisa dipahami ya? Oke, itu sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga gimana? Ya turunan dari ini. Perkalian kalikan yang sama berarti perpangkatan. Sifat yang ketiga misalkan A log X pangkat N. Maka itu sama saja dengan N kali A log X. Kenapa bisa demikian? Oke, karena misalkan begini. X pangkat N itu adalah perkalian X sebanyak N kan. X kali X kali X kali X. Nah ini sebanyak N kan. Maka dengan sifat yang pertama tadi berarti A log X ditambah A log X ditambah A log X dan seterusnya. A log X ini sebanyak N kan itu ya. Maka bisa dikatakan bahwa A log X pangkat N itu adalah N kali A log X kan. Karena ini sebanyak N. N kali A log X. Bisa ngerti ya? Itu sifat yang ketiga. Maka kita bisa contohkan misalkan yang tadi bahwa 2 misalkan 2 log 8. Berapa 2 log 8? Tadi 2 log 8 itu adalah 2 pangkat berapa? Dia 8, 3. Maka dengan sifat yang ketiga, bahwa 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga 2 log 2 pangkat 3 adalah 3 kali 2 log 2. Ingat, 2 log 2 adalah 1. Ya kan? Jadi kalau misalkan dia sama, bilangan pokok dengan numerusnya, maka dia 1. Gitu ya. Jadi kalau ini sama, berarti 1 nilainya kan. Oke, lanjut. Misalkan sifat yang berikutnya, katakanlah demikian. A log X itu identik dengan A pangkat M log X pangkat M juga. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya dipangkatkan M, maka numerusnya juga harus dipangkatkan yang sama. Kalau pangkatnya beda gimana? Nah, kalau pangkatnya beda, maka di sini dapat dinyatakan dengan A pangkat N log X pangkat M sama saja dengan M per N A log X. Nah, dari mana? Ini sebenarnya sifatnya sebelumnya adalah bahwa kita bisa menyimpulkan begini. 2 pangkat M adalah X. Gitu ya. Maka kita definisikan berarti A log X adalah M. Nah ini kalau misalkan keduanya kita logaritmakan dengan bilangan pokok P misalkan, tidak? Maka berdasarkan ini kita bisa mengatakan bahwa ini M kali P log A. Berarti ini P log X. Gitu ya. Maka M adalah P log X per P log A. Nah, M itu kan apa ini? Dengan demikian kita katakan bahwa A log X itu identik dengan P log X per P log A. Gitu ya. Nah, ini sifat yang lainnya dengan menggunakan bahwa A log X itu sama dengan P log X per P log A. Maka muncullah sifat-sifat yang lain. Katakanlah misalkan sifat yang keempat ini dikembangkan menjadi sifat yang kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalkan bisa demikian, kenapa ini? Ya seperti yang tadi, bahwa ini bisa dituliskan X pangkat M per log X pangkat, A pangkat
N gitu ya. Nah berarti yang ini M log X per N log A kan. Berarti kesimpulannya M per N ini naik lagi A log X. Gitu ya. Jadi A pangkat M log X pangkat N identik dengan M per M A log X. Gitu ya. Dan seterusnya sebenarnya dari sifat yang pertama tadi, perkalian itu menjadi sifat yang sangat banyak. Bisa mungkin 7, 11, dan seterusnya. Tergantung kitanya mau dijabarkan kemana lagi. Nah sekarang saya ambil contoh misalkan, di sini misalkan 2 log 2. 2 log 4 itu kan adalah 2. Ya, 2 log 4 itu adalah 2, maka kalau seandainya dia dipangkatkan 3, numerus bilangan pokoknya, numerusnya ikut dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 3 log 4 pangkat 3. Atau dengan kata lain, 8 log 64 itu juga sama 2. Ya, 8 log 64 itu adalah 2. Maka disimpulkan bahwa 2 log 4 itu identik dengan 2 pangkat 3 log 4 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Nah, sifat yang lainnya gimana? Sama aja. Jadi dengan demikian kita bisa menambahkan sifat-sifat yang lain sampai berapa? Ya sampai sedetil-detilnya yang bisa dilakukan. Nah, di sini 8 log 16 berapa? Nah, berarti sifat yang keempat yang dikembangkan. Jadi log 16 dibagi log 8. Log 16-nya misalkan bilangan pokok 2, log 8-nya juga bilangan pokok 2. Atau dengan cara demikian. Jadi 8 itu 2 pangkat 3, log 16 itu 2 pangkat 4. Jadi jawabannya 4 per 3, 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, sehingga jawaban akhirnya adalah 4 per 3. Gitu ya. Nah, sifat yang kelima yang apa? Perkalian. A log X kali X log Y adalah A log Y. Nah, ini sama seperti yang tadi disifatkan bahwa ini kalau dijabarkan A log X itu berarti log X per log A. Yang ini log Y per log X. Nah, sama-sama log X kan? Berarti tinggal log Y per log A. Maka berdasarkan sifat yang tadi berarti ini adalah A log Y gitu ya. Jadi kalau dia berdekatan sama nih, maka A log X, X log Y itu A log Y. Lihat ujungnya aja. Ujung bilangan pokok dan numerus bilangan. Numerus ujungnya juga. Bilangan pokoknya ujung paling duluan, numerusnya juga ujung paling belakangan. Dengan catatan ini sama antara numerus dengan bilangan pokok itu berdekatan sama. Oke, gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan begini. 2 log 5 dikalikan 5 log 4 berapa? Nah, karena ini sama nih. Sama 5 dan numerusnya nih. Nah, berarti lihat ujungnya aja 2 log 4. Berapa 2 log 4? 4 itu 2 pangkat 2 berarti 2. Gitu ya. Lalu sifat lainnya tadi sudah ini. Contohnya misalkan 8 log 16 berarti 2 log 16 dibagi 2 log 8 4 per 3. Nah, terakhir misalkan ini tadi, kalaulah misalkan bilangan pokoknya itu sama nih. Jadi yang ini, kalaulah P itu adalah X, maka menjadikan X log X per X log A. X log E kan 1. X log A. Jadi A log X itu identik dengan seper X log A. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa 8 log 2? Ya berarti seper 2 log 8. Gitu ya. Jadi 8 log 2 itu seper 2 log 8. 2 log 8 berapa? 3. Jadi seper 3. Gitu ya. Saya kira itu untuk sifat-sifat logaritma yang paling utama. Nanti bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa sifat. Yang jelas basicnya atau dasarnya adalah dari perkalian. Pembagian adalah perkalian dengan pangkat negatif. Kemudian perpangkatan adalah perkalian berulang dan seterusnya dan seterusnya.
Oke, itu untuk video pertama untuk logaritma, definisi logaritma dengan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal logaritma dan nanti penggunaan dari logaritma. Itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar senantiasa dapat kiriman video dari saya duluan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.